obat itu istilahnya adalah bahan yang telah mengidentikan atau menyamakan antara obat dan farmasi. Jadi dulu ya bahan, tidak ada istilah bahan baku, yang ada ya bahan obat. Karena obat kita hanya dari hayati. Ketika obat itu kita pingin, ya langsung aja kita konsumsi dengan berbagai cara ya. Jadi bahan obat yang dimaksud dulu itu bahan alami, pertama hayati, terutama tumbuhan, sehingga tak kenal tumbuhan obatnya. Perkembangan pengetahuan obat antara lain membuat obat dari beberapa. Jadi ya perkembangan ilmu farmasi akhirnya ya dikenal istilah bahan baku dan farmasi dan produk farmasi. Jadi akhirnya ada istilah bahan baku dan produk. Karena telah menemukan ternyata bahan-bahan yang dulu kita anggap bahan farmasi, kalau digabung, dicampur, memiliki efek tertentu dan satu cara untuk pengendalian stok. Karena zaman dulu obat kan hanya jika dipakai baru dicari. Dalam perkembangan ilmu farmasi ya ada dong, harusnya ada teknologi yang bisa kita buat menjadi satu produk sehingga siap untuk dipakai. Akhirnya muncullah ada namanya bahan baku dan ada namanya produk. Ya, jadi ya istilah tersebut muncul karena obat yang bermutu dan aman bisa melalui formulasi atau pencampuran satu atau lebih bahan baku tadi dengan bahan-bahan tambahan. Akhirnya bahan baku farmasi terdiri dari bahan baku yang berperan sebagai pemberi efek tertentu dan pada mekanisme hidup yang disebut dengan bahan aktif karena memiliki aktivitas biologi jenis tertentu ya, serta bahan baku farmasi sebagai bahan tambahan. Jadi menjadi ada bahan tambahan, bahan baku. Berkembang akhirnya bahan baku juga untuk kemasan. Jadi ya anak-anak sekalian mempelajari tentang bahan baku farmasi itu, bahan baku sebagai bahan aktif atau identitas pemberi efek sebagai potensi kefarmasian. Kemudian ada namanya bahan tambahan, aditif. Bahan tambahan itu banyak kegunaannya. Bisa untuk perasa, pewarna, pelindung, mengubah fisik, sifat fisika. Bahkan bisa juga meningkatkan aktivitas biologi, bahan baku. Jadi dengan demikian yang dimaksud bahan baku farmasi adalah bahan baku untuk membuat produk farmasi baik sebagai obat maupun lainnya. Akhirnya bahan baku farmasi terdiri dari 3. Ketiganya ya senyawa kimia semua. Senyawa kimia sebagai bahan aktif atau senyawa kimia memberi efek dalam sistem metabolisme makhluk hidup. Itu bahan baku juga, tapi dia perannya sebagai bahan aktif ya. Makhluk hidupnya fokusnya hanya manusia sekarang farma. Harusnya juga hewan. Tapi kita belum ya. Kita hanya fokus kepada manusia. Sehingga metabolisme makhluk hidup yang dimaksud metabolisme manusia. Anda tentu belajar dari anatomi dan fisiologi, patologi, biokimia harusnya di sana untuk memahami metabolisme makhluk hidup. Kemudian bahan baku berikutnya senyawa kimia sebagai bahan tambahan untuk berbagai fungsi. Ini fungsinya macam-macam. Bisa pengubah rasa, pewarna, pelindung, ya. Pelindung terutama melindungi dalam perjalanan di metabolisme. Senyawa kimia itu kan di metabolisme kita juga punya metaboli atau senyawa kimia yang bisa menghadang senyawa xenobiotik atau senyawa asing dari luar. Nah, makanya ada bahan untuk berperan itu penggantar atau kinetika ya, percepatan. Bisa juga pengubah fisik,
Ubah itu artinya kalau padat pinginnya ditambah ini jadi cair. Bisa juga itu semua namanya bahan tambahan. Jadi bahan tambahan macam-macam fungsinya, banyak sekali. Peningkatan aktivitas biologi bisa saja pendispersi. Dispersi itu ngerti nggak ya adik-adik ya? Dispersi itu artinya mengubah ukuran partikel bahan. Jadi kalau kita tambah, tadinya partikelnya itu besar, mungkin suspensi, bisa jadi koloid, atau bisa jadi larutan malah. Yang terakhir, senyawa kimia sebagai bahan tambahan untuk pelindung dari lingkungan. Jadi yang disebut sebagai kemasan. Nah akhirnya ya bahan baku itu 3. Bahan tambahan kita berdiri sendiri, bahan kemasan sendiri, dan bahan aktif. Ya, itu fakta sekarang. Fakta sekarang bahwa bahan baku itu 3. Bahan aktif. Kapan dia disebut bahan aktif? Nah, itu yang disebut dengan standarisasi. Kita standarisasi sehingga dia masuk kategori bahan aktif. Jadi ada syarat. Oh, dia bahan tambahan, sama. Harus ada syarat. Jadi standar. Standar itu adalah persyaratan, sedangkan standarisasi itu namanya proses penetapan standar. Sehingga dia masuk kategori bahan baku tambahan atau bahan aktif atau sebagai bahan baku untuk kemasan. Ya, yang 3 itu ya. Wujud bahan baku farmasi itu wujudnya bahan baku hanya 3. Wujud zat di dunia ini hanya 3. Padat, cair, gas. Tidak ada di luar itu. Padat, cair, gas. Ukuran partikel produk, ini produk, maupun juga bahan baku sebaiknya. Yang paling bagus itu larutan, ukuran partikelnya. Nomor 2 koloid. Nomor paling jelek suspensi. Jadi ukuran terbaik itu larutan, ukurannya itu 1 nanometer. Nanometer, orang bilang nanoteknologi, larutan sudah nano itu. Partikelnya kecil berarti daya sebarnya gampang, bisa merata dan sebagainya. Koloid lumayan. Ukurannya 1 sampai 1000 nanometer. Itu koloid. Kalau di kimia itu ada namanya kimia koloid. Mempelajari gimana membuat koloid. Membuat koloid itu artinya bagaimana ukurannya 1 nanometer sampai 1000. Kalau dia di bawah 1 berarti kita besarkan. Kalau di atas 1000 berarti kita kecil. Jadi dispersi dan kondensasi istilahnya teknologinya. Karena koloid, ukuran koloid begini itu punya sifat-sifat yang banyak bagus. Paling jelek itu suspensi di atas 1000. Nah, obat zaman sekarang paling banyak adalah suspensi. Makanya muncullah istilah teknologi nano. Sebenarnya teknologi nano ini nggak tepat. Nano itu ukuran. Harusnya koloid saja. Kalau nano, suspensi juga nano. Nanometer. Nah, bentuk bahan baku farmasi kalau dari alam itu bisa bahan segar, daun, bahan kering, daun dikeringkan, diserbu, ekstrak kasar. Ekstrak kasar itu 1 kali ekstrak koreksi dibagi-bagi lagi senyawa. Jadi bentuk bahan baku farmasi terbaik senyawa. Jadi kalau bahan baku itu sudah bentuk senyawa murni, itu nomor 1. Nomor 2 ekstrak fraksi. Nomor 3 ekstrak kasar. Nomor 4 ekstrak kering, bahan segar itu jelek semua. Itulah bahan baku farmasi bisa. Jadi kalau mau bagus, senyawa dong. Maka senyawa ini boleh dong kita jadikan standar supaya bagus. Nah, jadi inilah ukurannya ya.
Jadi berarti kalau bahan baku harus diukur juga dong. Partikel size, kita belum punya alat partikel size, ukuran partikel itu ada alat mengukurnya. Kita pingin kalau belum nyampai bagaimana ya minimal koloid lah, jangan suspensi. Suspensi lebih 1000, wow, biar meja itu suspensi juga namanya. Jadi kalau bisa koloid lah. Kalau nggak bisa larutan ya koloid lah. Itu ukurannya. Bentuknya, ya pingin kita senyawa, ya kan? Jangan, kalau sudah bahan alam sudah sulit, dapat senyawa sedikit. Ya disitulah obat bahan alam itu sampai sekarang belum hebat, ya belum hebat karena kategori hebat itu senyawa. Kalau bukan senyawa nggak bisa kita lihat farmakologinya. Ada farmakologi bahan alam, itu tebak-tebakan aja itu. Harus kepastian. Ya, jadi apa namanya, harus kepastian. Kepastian. Kemudian persyaratan utama bahan baku. Ini yang disebut standar tadi. Jadi persyaratan, kriteria, indikator itu menjadi standar. Memiliki aktivitas biologi minimal 1. Udah aktif baru kita bilang bahan aktif, standar dong. Jadi harusnya bahan baku senyawa kita uji lebih dari 1 aktivitas. Hanya 1. Karena 1 senyawa itu bisa lebih dari 1. Apalagi kalau ekstrak, harus diuji banyak-banyak ya. Tuh, jadi kalau mau dia mendapatkan predikat bahan aktif. Memiliki data toksisitas ini pasti harus untuk mempertimbangkan kalau kita menjadikan produk. Jenis kimia, senyawa kimia bahan aktif tersebut diketahui. Inilah kelemahan standar bahan alam, jarang nyampe ke sini. Secara kimia dan fisika stabil. Berarti ada pengujian kan. Itulah bahan aktif sebagai bahan aktif. Minimal itu, masih banyak tambahannya. Tapi kalau sudah dapat itu, oke lah, dia mendapatkan predikat bahan aktif. Kemudian bahan baku sebagai bahan tambahan. Dia memiliki fungsi tertentu, minimal 1. Misalnya peubah, pewarna, perasa, jadi organoleptik. Ya. Jadi inert. Jadi harus ada fungsinya di dalam sediaan nanti. Minimal 1. Kalau bisa banyak. Inert. Ini harus diperiksa. Tidak bereaksi dengan bahan tambahan lain dan bahan aktif juga. Jangan sampai dicampur lalu bereaksi, rusak dari sedia. Jadi inert itu tidak bereaksi. Nah, jenis senyawa kimia bahan tambahan juga diketahui. Jadi kalau 3 ini sudah ada, maka dia dapat pangkat identitas sebagai bahan tambahan. Ini minimal. Tentu masih bisa banyak. Yang banyak. Iya kan? Untuk kemasan. Inert. Pasti. Inert itu tidak bereaksi dengan, jangan kita pembungkusnya bereaksi. Jadi kalau orang pembungkus kemasan plastik itu kan ragu orang. Jangan sampai dia bisa masuk di dalam yang dibungkus. Terutama air. Pasti ada. Hanya kita diam semua kan. Inert tidak bereaksi dengan bahan farmasil tambahan maupun yang lainnya. Kemudian juga dia stabil dengan gangguan partikel kimia di lingkungan. Itu kemasan, kena panas, dingin, nggak masalah. Ya. Kemudian ini terhadap perubahan kimia dan fisika dalam waktu 20 tahun. Wah,
Ada ndak yang begini? Ini persyaratan ilmiah ya. Kenyataan bisa aja enggak. Artinya dia tahan. Perubahan fisika tahan. Stabil terhadap invasi temperatur. Jadi kalau panas, kelembapan, dingin bisa. Kemudian jenis senyawa kimia bahan kemasan juga harus diketahui. Harus diketahui, oh ini kemasannya. Semua yang begitu disebut plastik. Nggak ngerti apa itu plastik. Apa-apa plastik, apa-apa plastik. Nah, sekarang kita bermasalah, pemerintah menuntut kemasan itu mudah terurai. Kalau mudah terurai berarti tidak tahan 20 tahun. Jadi, ya ini antara ilmu dan terapannya. Kemudian, jadi ya tadi itu persyaratan kan. Itu sudah standarnya sebenarnya. Ya, jadi standar bahan baku farmasi artinya persyaratan atau kriteria atau indikator yang disebut bahan baku farmasi. Jadi kalau tadi tidak memenuhi ya harus ada kriteria sebagai bahan aktif, kriteria bahan tambahan, kriteria kemasan. Itu sebenarnya standarnya. Ya, persyaratan ada yang utama dan ada tambahan. Yang utama minimal. Jadi kriteria umum harusnya seluruh bahan baku farmasi diketahui jenis penyawanya. Tapi ada kadang kalau bahan baku dari alam hanya tahu dia bisa anti A tapi nggak tahu senyawanya. Itu sekarang masih diizinkan. Secara ilmiah nggak boleh. Jadi jika senyawa kimia suatu bahan sebagai bahan aktif diketahui, mudah dipelajari reaktivitasnya, kinetika dalam metabolisme, aksi kerja atau interaksi dengan dalam metabolisme, menentukan efek yang tidak diinginkan atau efek samping, sehingga obat yang berbahan baku yang diketahui bahan bakunya adalah nyawanya adalah bagus sekali. Ini yang dimaksud persyaratan atau standar-standar yang harus dimiliki oleh bahan baku. Nah, sekarang apa itu standar dan standarisasi ya? Jadi standarisasi bahan baku artinya proses penentuan bahan baku. Misalnya sebagai bahan aktif ada prosesnya, itu namanya standarisasi. Bahan tambahan untuk kemasan, proses. Jadi ketika kita mau mencari, saya mau cari bahan baku, bahan aktif. Bahan aktif apa? Ya sudah, Anda uji dengan sebanyak-banyaknya aktivitas biologinya. Di mana nanti yang paling bagus Anda milih, oh iya sebagai bahan aktif, sebagai anti diabetes, sebagai anti kanker, sebagai antibiotik, dan sebagainya. Itu proses penentuan tadi namanya untuk menentukan standarnya. Prosesnya namanya standarisasi. Ya. Prosesnya namanya standarisasi. Ya. Standarisasi. Nah, jadi kalau kita belajar standarisasi ini, wah ini yang kita sebut dengan pengujian dan analisis. Itulah standarisasi. Jadi bagaimana? Ya sudah pengujian dan analisis. Jadi anak-anak bisa menguji. Menguji apa? Menguji aktivitas. Karena mau cari bahan aktif. Ya kan? Analisis apa saja yang terjadi. Jadi proses yang dimaksud pengujian, analisis, dan pemisahan. Contoh, penentuan standar bahan baku untuk bahan aktif. Lakukan uji aktivitas biologi beberapa jenis dengan metode terserah in silico, in vivo, observasi klinik, in vitro. Ya,
Ini kalau sudah sampai observasi klinik udah apalagi ke klinik. Okelah observasi. Analisis jenis senyawa yang menjadi objek pengujian. Ya kan? Jika senyawa murni, analisis struktur dengan NMR. Banyak kan yang harus kita tahu. Jika adalah bahan segar, maka ekstraksi. Jadi kalau bahan segar dari alam, berarti yang untuk menstandarisasi, fraksi, isolasi senyawa, analisis struktur senyawa, analisis profil kinetika, dinamik, senyawa, dan seterusnya. Temukan bahan baku farmasi sebagai bahan aktif. Jadi proses penemuan bahan aktif, di mana setiap bahan aktif punya persyaratan, maka persyaratan itu namanya standar. Proses penetapan itu adalah standarisasi. Nah, jadi standarisasi. Ya, jadi ya kalau hayati, pastikan apakah bahan baku dalam bentuk bahan segar. Kalau segar itu lemah. Kalau bisa dalam bentuk senyawa. Nah, kalau senyawa, kalau hanya bahan segar, agak mudah, analisis mikroskopik mungkin, atau bahkan makroskopik. Lakukan pengukuran kadar air, lakukan analisis jenis senyawa kandungannya, analisis saja. Lakukan uji aktivitas biologi hingga in vivo, dalam berbagai jenis aktivitas. Lakukan uji toksisitas, uji organoleptik. Nah, organoleptik. Jadi organoleptik ini sebaiknya selalu ada ya. Stabilitas fisika jika bahan kering. Itu adalah yang harus dilakukan kalau bahan baku yang Anda cari itu adalah bahan kering atau bahan segar ya. Kalau bahan produk alami hayati tadi ya, pastikan bahan baku dalam bentuk bahan segar atau tadi ya, yang sudah tadi ini ya. Nah, kalau bahan ekstrak kasar, kalau tadi kan bahan segar atau ekstrak fraksi, lakukan analisis ukuran partikel ekstrak, lakukan pengukuran kadar air, lakukan analisis jenis senyawa, lakukan uji aktivitas biologi, lakukan uji toksisitas, organoleptik, stabilitas, sifat fisika, kurang lebih sama. Ya, standarnya itu namanya. Jadi ada data, oh titik ininya begini, ini begini, ini begini. Itu namanya standar. Standarisasi itu proses. Jika bahan berkualitas, jadi jika bahan baku senyawa, ini paling bagus sebenarnya. Pastikan wujud senyawanya. Apakah padat? Harus ditulis. Apakah cair? Apakah gas? Lakukan analisis ukuran partikel senyawa. Ukurannya kita harus tahu. Harus tahu karena ini nggak bisa dikecilkan lagi. Nggak bisa dinanokan. Karena sudah senyawa. Makanya di lab kimia itu namanya particle size. Pengukuran partikel. Lakukan pengukuran kadar air. Pasti. Lakukan analisis struktur. Karena senyawa kan. Lakukan uji aktivitas biologi. Berbagai jenis. Kalau bisa minimal hingga in vivo toksisitas, sifat fisika senyawa seperti titik leleh, titik lembab, titik uap, titik beku. Analisis profil. Nah ini agak susah orang farmasi profil karena ini berdasarkan struktur ini. Organoleptik, warnanya bagaimana, baunya, dan sebenarnya stabilitas. Inilah persyarat. Jadi kalau kita bicara standarisasi, yang dipelajari berarti ini, gimana mendapatkan data-data ini. Kalau data-data ini sudah merupakan standar. Kalau dia bahan bakunya dalam bentuk apa. Ya. Nah, jadi misalnya jika bahan baku buatan manusia itu sintetik, nah ini agak mudah. Pastikan wujudnya. Gampang. Pastikan senyawa campuran atau tunggal. Gampang, karena dia itu paling banyak juga
5 senyawa. Kalau bahan alam itu bisa nggak terhitung ya. Sifat fisikanya gampang, struktur molekulnya gampang, ukuran gampang. Ini buatan ini. Kalau tadi senyawa dari alam, kalau senyawa dari alam tadi yang susah mendapatkan senyawanya. Karena tidak mudah, walaupun dapat tidak banyak. Sehingga untuk menjadi produk sulit. Ya, makanya turun di ekstrak. Nah, kalau sintetik ya senyawa memang ukurannya tahu, pastikan orek. Jadi ini farmakologinya menjadi gampang. Jadi kalau bahan baku senyawa ini jauh lebih enak sebenarnya ya, lebih gampang. Jadi ya akhirnya ya apa namanya yang harus banyak kita tahu itu keterampilan yang ini. Memastikan wujud gampang dilihat, udah tahu. Campuran atau tunggal berarti bisa dengan apa namanya KLT ya, TLC. Pastikan strukturnya harus pakai NMR. Jadi kalau kita lihat, kalau ini cukup dengan mata. Kalau campuran, ini bisa KLT ya, mudah. Kalau ini harus NMR. Ya. Kalau ini cukup dengan mata. Kalau ini dengan KLT, kromatografi lapis tipis, atau TLC juga orang sebut kadangkala, ini penentuan struktur NMR. Sifat fisika ini pengujian. Udah, tidak susah ini. Gampang. Nih, itulah namanya standarisasi. Ukuran, ini alat lagi. Particle size. Kita nggak punya ini. Biasanya orang anorganik ini punya ini. Punya. Jadi ya bicara standarisasi. Jadi kalau kita ajarkan ini, waduh, mudah-mudahan ada mata kuliah yang mewakili ini. Organoleptik ini gampang. Organoleptik itu apa? Indra ya. Pakai mata, telinga, hidung. Indra. Gampang. Bau apa, warna apa. Pastikan reaktivitas. Nah, ini analisis struktur ya. Kimia, organik, fisik. Ini barangkali sulit juga ini. Harusnya kimia medisinal bisa ini. Tergantung pengajarnya. Kalau data organik fisik nggak bisa juga. Harusnya ada organik fisik karena pada situ kajiannya hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi pada prinsipnya reaktivitas. Pastikan stabilitas ini gampang. Tinggal disimpan pada temperatur tinggi ya. Temperatur tinggi bisa ya, jadi penyimpanan ini. Temperatur rendah. Kemudian dianalisis. Uji aktivitas biologi ya, saya kira ini harus toksisitas ya. Toksisitas ini yang minimal ya in vivo. Yang selalu kita in vitro kan. In vivo itu bisa. Tapi ya kalau sudah sering dipakai di luar juga nggak apa-apa. Jadi ini yang dengan maksud standarisasi itu ya. Ini tadi ya, nyawa tadi. Ini kok malah 2 kali ya. Oke. Jadi kalau kita lihat manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi standarisasi bahan farmasi, mudah menemukan bahan baku farmasi serta produk
Jadi harusnya standar ini bukan hanya bahan baku ya, produk juga harus standar itu. Tapi memang dia dari awal diperhitungkan. Kemudian jadi kalau pengetahuan kalian ini ya, yang ini, pengetahuan yang ini ya, yang Anda ketahui dipakai di sini. Jadi pada saat Anda mencari bahan baku, itu dilewati pengujian tadi. Dan kalau itu dilewati semua, maka bahan baku yang Anda temukan itu akhirnya ada standarnya. Proses yang Anda lakukan standarisasi. Pengetahuan tentang uji-ujian tadi, pengujian tadi. Kemudian pengetahuan itu juga bisa digunakan ya, dapat mengevaluasi mutu dan keamanan seluruh bahan baku dan produk yang beredar. Jadi orang-orang Badan POM, orang Badan PON itu ya paham ini. Ya, jadi ya makanya anak-anak farmasi bisa kerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan mereka memiliki standar tadi. Jadi kalau yang beredar tidak sesuai dengan standar yang ada, makanya standar itu sekarang banyak dimasukkan di farmakopeia. Hanya kan tidak semuanya, karena itu pada umumnya barang-barang yang zaman dulu, kadang-kala juga sudah lewat, udah nggak terpakai, masih ada di situ. Tapi sebenarnya ya tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah gunanya standarisasi ya. Nah, jadi Bapak kasih tugas ini dari pengantar ini, mudah-mudahan Anda bisa. Dia masih membuat 2 tugas, makalah tentang standarisasi penemuan bahan baku farmasi sebagai bahan aktif atau bahan tambahan. Pilih salah satu. Nah, berarti processing tadi ya. Gimana menemukan bahan baku, bahan aktif yang standar. Pilih salah satu, bahan aktif, jika memilih sebagai bahan aktif, buat langkah standarisasi tentang bahan baku produk alam hayati dan sintetik. Kalau sintetik lebih gampang karena mulai dari senyawa. Kalau hayati ya tergantung, kalau Anda juga sampai ke senyawa, mudah juga. Isi makalah standar yakini produk alami atau sintetik dan lain-lain ya. Terserah aja apa. Judul, uraian tentang judul, langkah-langkah atau urutan standarisasi kesimpulan. Ini sedikit saja ini. Dengan harapan Anda paham sedikit lah. Jadi proses yang Anda buat itu ini. Ya, wujudnya apa sudah nggak apa-apa. Anda apa, ini pastikan penyu melakukan panjang. Ya, cukup ngomong uji organolet. Ya, gitu-gitu ada ya. Stabilitas, stabil terhadap hujan misalnya. Ya, tinggal ngomongnya gitu. Tujuan Bapak, apakah Anda paham? Jadi standarisasi itu adalah suatu proses ya untuk menemukan bahan baku yang standar. Jadi pada saat kita mencari bahan baku di alam ataupun sintetik, sudah pasti kita lakukan standarisasi. Karena kriteria disebut bahan baku aktif. Kenapa dia disebut bahan baku, bahan aktif? Oh, dia yang memberi efek. Antibiotik, anti B dia. Berarti ya uji dong aktivitas biologinya. Minimal harus lebih dari 1. Uji. Oh, dia bahan aktif, anti kanker, anti diabetes, dan sebagainya. Maka standarnya sudah ada. Tentu tidak seluruhnya ya. Minimal standar penting. Karena tidak mungkin bahan aktif, kemudian Anda tidak mengungkapkan ada aktivitas biologi. Terus bahan aktif apa itu?
Harus ada ya, harus ada harus ada harus ada. Itu jadi poin-poinnya saja yang Bapak suruh tadi. Kalau bahan baku dari ekstrak ya terpaksa ya banyak, kurang ekstrak, kadar air juga, analisis jenisnya dalam ekstrak itu senyawanya pasti banyak. Ya, jadi tapi itu hanya bukan disuruh analisis ya dalam tugas itu. Itu hanya urutannya saja bahwa ada pekerjaan itu. Analisis jenis, ya, jenis berarti sendiri nyawa. Tapi ya minimal tahu pakai apa itu kalau jenis. Kadar air pakai apa. Aktivitas biologi, terserah apa. Uji toksisitas pakai apa. Organoleptik, stabilitas dan sebagainya. Ya tidak perlu jelas, yang penting bahwa kalau menstandarisasi bahan baku harus kita lakukan processing untuk mencapai kriteria itu. Jadi kalau misalnya menemukan bahan baku sebagai bahan aktif, lalu kemudian tidak aktif, ya gagal lah dia. Jadi dia tidak masuk kategori bahan baku bahan aktif karena tidak aktif. Nah, makanya berarti syarat utama aktivitas biologi. Mungkin kita bisa yang kan, ketinggalan organoleptik boleh-boleh aja. Ketinggalan toksisitas boleh-boleh aja. Tapi intinya yang disebut dengan senyawa aktif, ya, standarnya harus memiliki aktivitas biologi. Kalau dia tambahan, senyawa tambahan, bahan baku tambahan, dia harus inert, ya, harus inert. Bahan baku tambahan harus inert. Inert tadi, inert itu tidak bereaksi ya, tidak bereaksi ya, harus dia inert. Nah ini. Jadi kalau bahan tambahan harus inert, ya. Kalau bahan aktif ya nggak bisa karena harus siapapun tidak boleh bereaksi dengan dia karena bahan aktif itu mudah bereaksi. Makanya bahan tambahan yang dicari harus tidak bisa bereaksi termasuk dengan bahan aktif kita. Jadi syarat bahan tambahan inert. Inert tidak bisa bereaksi dengan siapa saja. Apakah sesama bahan tambahan terhadap bahan aktif dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah yang kalian Bapak buat tadi supaya itu sudah bisa mengerti tentang proses standarisasi ya. Sudah memahami tentang proses standarisasi kalau sudah begitu. Inert. Nah, jenis nyawanya ya harus diketahui apa. Karena kalau bahan tambahan itu umumnya dalam bentuk senyawa murni. Bentuk senyawa murni yang biasanya gunanya macam-macam. Dia hanya mengalami perubahan fisik. Jadi kalau Anda misalnya, aku mau buat sediaan nanti gel, itu perubahan fisik, senyawa enggak. Ya, berubah jadi semi solid, itu perubahan fisik. Nah, jadi harus tahui jadi senyawanya ya. Jadi itu ada kaitannya dengan ini tadi ya, tugas. Ya, jadi bahan baku produk alam hayati berarti apa saja yang kita pastikan ya. Harus ukuran, organoleptik, warna dan sebagainya boleh ya. Bahan baku produk sintetik lebih gampang ya. Nah, adik-adik disuruh buat sebisanya ya, sebisanya karena ini belum pernah ada makalah begini. Anda nggak bisa meniru siapa, paksa harus berbuat sesuai dengan kemampuannya. Mengajar, mereka minta mereka saja yang ngajar, tapi Bapak juga harus memberi nilai kepada anak-anak kan. Kadangkala dosen-dosen muda itu nilainya pelit. Makanya Bapak suruh bikin tugas, usahakan dibuat supaya apa namanya menambah nilai.
Ada enggak yang mau bertanya? Ternyata capek juga mengajar bersambung. Ada enggak yang bertanya? Nah, apa Un- yang ditanya? Silakan. Untuk misalnya standarisasi itu, apakah Hah? harus dikasih izin oleh BPOM atau nggak perlu gitu, Pak? Bagaimana? Untuk Gimana? standarisasi itu, Hmm. apakah BPOM aja yang melakukan standarisasi atau kita boleh tapi dapat Hmm. persyaratan, udah dapat sertifikat dari BPOM gitu, Pak? Begini, BPOM itu kan hanya tugasnya. Tugasnya, tetapi sebenarnya mengenai data-data mereka itu sudah harus ditentukan pada saat bahan baku itu ditemukan. Ya. Nanti kalau kita penuhi semua tadi itu, misalnya saya menemukan bahan baku, saya mengklaim ini bahan baku, itu harus disertai dengan identitas bahan baku itu. Nah, kalau saya bilang bahan aktif, aktif sebagai apa? Jadi, nah kalau itu misalnya nanti sudah saya penuhi semua, ya itu sebenarnya paten pun bisa gitu kan, ya. Ya. Jadi bukan hanya sertifikat. Nah, standarisasi ini Badan POM dia pakai untuk mengevaluasi, ya mengevaluasi yang sudah beredar dimanapun dia berada. Jadi ya, tetapi kalau kita menemukan produk baru, kita standarisasi dengan kita, itu jangan ke Badan POM dulu, langsung kita ke hak paten. Setelah itu baru Badan POM. Ya mungkin dia akan, ya kita kan sudah buktikan seperti begini, ini dan sebagainya. Ya, tapi kita di sini nggak ada kaitannya dengan sertifikat ya. Yang kita paham adalah ketika kita menemukan satu bahan yang kita tetapkan sebagai bahan baku, harus tahu kriterianya. Kenapa dia disebut ini? Maka kriteria itu kan yang lakukan kita pengujian dan analisis. Dari pengetahuan uji dan analisis, wajib kita paham untuk bisa melakukan atau menstandarisasi dari suatu bahan. Mereka yang penelitian penemuan bahan baku harus mereka pastikan kenapa dia sebut bahan baku. Berarti kriteria harus ada. Ya, jadi tambahan-tambahan persyaratan bisa saja ada. Tetapi yang paling penting itu intinya. Misalnya tadi kalau dia bahan baku, bahan aktif, ya harus memiliki fungsi sebagai apa, anti apa. Ya tentu kita yang mencari itu yang kita buat. Kalau dia bahan tambahan, fungsi dan bahan tambahan apa? Apakah hanya pewarna? Oh pewarna aja Pak. Apakah karena itu semua itu senyawa kimia bereaksi harus inert, tidak bereaksi dengan senyawa aktifnya. Itu yang utama, tidak toksik, utama semua ya itu. Nah penambahan-penambahan itu kriteria, itu sebenarnya untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita klaim. Mau sertifikat tidak terlalu penting, yang penting kebenarannya, kebenaran. Oke, ada enggak? Bagus. Masih ada enggak pertanyaan? Belum di ada enggak? Ayo tanya, apa saja silakan tanya.
Halo? Bapak saya izin bertanya lagi. Boleh. Silakan. Untuk bahan baku, kayak misalnya buat tanaman kita mau buat ekstrak kan itu dibuat simplisia dulu. Nah, Gimana? untuk Harusnya tanamannya nih buat simplisia kan itu tanamannya itu harus distandarisasi dulu Kak Pak, kayak diukur kadar abunya, pestisidanya gitu Kak Pak. Atau boleh? spesifik. Iya, misalkan dari tanaman gitu Pak. Jadi gini, tergantung pemakaiannya. Kalau pemakaiannya nanti dalam bentuk simplisia, ya. Sebenarnya kadar abu itu gunanya, kamu tahu apa guna kadar abu? Jadi zaman dulu itu namanya kadar abu. Sekarang pemeriksaan kadar abu itu sudah kuno. Karena kadar abu itu adalah pemeriksaan kimia anorganiknya. Takut ada logam beratnya. Kalau sekarang bisa aja langsung aja logam berat. Iya kan? Kalau dulu itu kadar abu kita bakar. Kalau senyawa organik kalau dibakar rusak semua kecuali anorganik. Sehingga kalau anorganiknya tinggi, abunya banyak, kita bilang ada anorganiknya. Apakah kita bilang itu jelek? Belum tentu. Kalau anorganiknya bukan logam berat, kenapa harus takut? Jadi pemeriksaan kadar abu itu sudah kuno. Harusnya zaman sekarang langsung aja logam beratnya. Sudah ada alatnya. Tapi kalau mau lewat itu ya tapi nggak diterima lagi kalau aplikasi. Kalau belajar boleh-boleh aja. Kadar abu itu tujuannya kita bakar abunya, kalau abunya banyak kita duga banyak anorganik. Kan belum tahu anorganik apa. Apakah semua anorganik itu jelek? Ya enggak lah. Yang jelek itu kita takut logam berat. PB takut itu. Kalau bukan logam berat, takutin apa? Jadi boleh kadar abu walaupun tidak terlalu berguna. Yang bagus langsung pemeriksaan logam berat. Ya. Jadi harus ada itu boleh yang Bapak bilang tambahan tadi. Tapi intinya adalah tanaman itu gunanya apa? Jangan tradisional standarnya, harus diuji. Iya kan? Supaya kita bisa bilang, oh ini bisa obat A, obat B, standarnya. Iya kan? Nah, kalau kita mau pakai dalam bentuk, kau bilang tadi, simplisi ya. Simplisi itu artinya persediaan sederhana. Mungkin segar, mungkin kering. Itu takut ada invasi logam-logam, senyawa-senyawa logam berat. Nah, kalau diekstraksi, apakah logam beratnya ada? Enggak ada. Karena logam berat tidak larut dalam pelarut organik. Nggak ada. Tapi kalau misalnya langsung mau dimakan di serbuknya, terpaksa ya logam berat. Nah, kalau dulu logam berat itu berabu. Itu masih dipakai beberapa orang. Padahal sudah nggak ada gunanya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ada gunanya. Karena gunanya itu hanya memeriksa anorganik. Sedangkan sekarang sudah ada alat langsung ke anorganik. Mungkin zaman dulu kan belum ada, ya. Oh, kadar abu itu tujuannya itu ya. Jadi ya kalau di saya sebagai dosennya tidak perlu. Mungkin ada dosen yang pahamannya masih pemahaman dulu, ya silakan dulu. Nah, jadi kalau dalam bentuk ekstrak itu logam berat tidak perlu lagi. Tapi kalau dalam simplisia logam berat wajib, ya. Wajib. Karena logam berat itu kalau diuji toksisitasnya apakah nampak? Enggak. Dia itu lari lintas alam dan pembunuh berdarah dingin. Logam berat itu dia masuk ke tubuh kita nggak sakit. Pada suatu saat dia terikat sama enzim menjadi menjadi koordinat. Lama-lama enzim berubah fungsi, makanya orang selalu menamakan menjadi obat kanker, tapi waktunya lama. Tidak bisa karena hari ini besok kanker, enggak. Dia butuh waktu ya. Itu yang logam berat. Logam berat itu kan stabil dia. Dia bisa tinggal di badan kita sampai kita mati.
Jadi kita sebut itu lintas alam. Seseorang yang meninggal pasti ada logam berat dalam badannya. Ketika dimakamkan, malah logam berat dia meluncur kemana-mana, masuk ke tumbuhan, masuk ke sayur, masuk ke mana, dimakan lagi, masuk lagi tumbuhan orang. Kenapa? Dia stabil, nggak pernah rusak, pernah rusak. Jadi kalau dalam bentuk simplis ya banyak yang harus dilakukan. Ada analisis mikroskopik, walaupun tidak terlalu berguna. Tidak berguna, mikroskopi itu kan mau melihat struktur selnya. Ya, tapi kalau dipanaskan itu atau langsung direbus nggak ada kaitan. Ya, nggak ada kaitan. Jadi yang Bapak maksud ini adalah langkah-langkah pentingnya. Ya, tapi itu boleh ada. Boleh ada walaupun tidak terlalu berguna. Jadi standarisasi itu memastikan bahan baku itu dia memenuhi syarat kriteria. Kalau dia sebagai bahan aktif, gunanya apa? Harus ketahuan. Nggak boleh tradisional, harus diuji. Ya. Setelah itu, senyawa kimia yang berguna itu yang mana? Nah, itulah kelemahan kita sekarang, nggak nyampe ke sana. Oke, masih ada, Nana? Jadi yang paling penting yang menjadi kriteria ya, menjadi kriteria, misalnya tadi kalau bahan aktif kriteria utamanya kegunaannya apa ya. Kalau dia bahan tambahan, kegunaannya juga apa? Harus jelas. Apakah dia pengubah sifat fisik? Pengubah fisik itu ini. Ada senyawa kimia kita tambah dalam suatu campuran pada jadi cair. Itu namanya pengubah sifat fisik. Nah, apakah itu? Atau dia hanya pewarna? Apakah dia hanya apa namanya rasa? Ya, tapi sebagai bahan tambahan itu yang paling penting adalah tidak bereaksi dengan bahan aktif, tidak toksik. Kalau dua itu sudah dipenuhi, tinggal variabel tambahan tadi ya, tambahan tadi. Jadi tadi Bapak kirim materinya itu ya, lihat aja diperhatikannya. Masih ada enggak yang bertanya? Masih ada enggak apa sih yang pernah kalian dapat dari dosen lain tentang standarisasi? Paham? Jadi standarisasi itu adalah proses pengujian, analisis agar bahan baku itu memenuhi kriteria yang diperuntukkan untuk dia. Kalau dia bahan aktif, harus jelas dia sebagai apa. Anti diabetes kah? Antibiotik kah? Anti kanker kah? Nah, itu yang nomor satu. Kemudian ditambah dengan yang lain. Toksisitas penting. Tapi kalaupun tidak, nggak ada masalah. Karena toksisitas adalah merupakan suatu aktivitas biologi juga. Nah, jadi makanya kalau uji aktivitas biologi harus selalu disertai dengan toksisitas. Supaya tahu. Tetapi bagi orang farmasi, ingat, racun adalah obat. Obat adalah racun. Jadi, bagaimana? Racun adalah obat. Jadi racun itu bagi orang farmasi itu potensi. Tapi obat yang kita mau bisa juga jadi racun. Nah, jadi toksitas data boleh tapi tidak terlalu. Kalau yang anorganik tadi memang itu sangat karena dia itu dalam bentuk logam. Kalau dia bukan logam berat nggak masalah. Tapi logam berat itu kan banyak.
ada 5. Yang paling banyak itu PB. PB itu paling banyak. Dia itu bisa kemana-mana. Istilah dalam kimia itu memiliki lintasan elektronik kosong yang banyak, sehingga seluruh senyawa apapun di dalam badan kita dia bisa nempel dia. Kalau dia nempel berarti mengganggu metabolisme. Lama-lama kalau dia menempel di DNA atau asam nukleat, mengubah informasi. Kalau informasi berubah, itu namanya kanker. Jadi itulah orang takut. Walaupun belum ada yang membuktikan satupun bahwa orang kanker karena itu, tapi secara teori bisa. Makanya sekarang bagus, sudah ada alat pengukur itu. Supaya kita tidak main bakar-bakar lagi kan. Yang kadar abu tadi. Kadar abu itu namanya Bapak dulu. S1. Harusnya sekarang tidak boleh ada lagi. Masih ada yang bertanya? Masuk enggak tadi yang Bapak kirim? Halo? Masuk, Bapak. Iya. Sudah dibuka daftar? Sudah, Pak. Ya, silakan diisi ya. Silakan diisi. Sambil kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Jadi tolong dibuat, tidak harus bagus ya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh nanti tanya, tidak harus bagus. Jadi standarisasi senyawa kimia produk alami atau sintetik ya, bahan baku. Nah, jadi ada tinggal milih produk alam hayati dan sintetik ya. Kemudian proses standarisasi mereka sehingga mereka disebut bahan aktif atau disebut bahan tambahan. Bahan tambahan harus tentukan fungsinya. Berarti ujian fungsi. Untuk kemasan, dia juga punya ciri khas. Jadi kriteria itu namanya standar. Standarisasi proses. Nah, proses. Di dalam standarisasi itu kadang-kala banyak yang dituntut, walaupun tidak ada gunanya. Hanya ukuran partikel tadi diperlukan karena itu ada kaitannya dengan dia sebar makin kecil. Ukuran partikel itu ada larutan itu yang terbaik. Terbaik karena itu di bawah 1 nanometer. Nomor 2-nya ekstrak fraksi. Ya. Jadi apa namanya nomor 2-nya koloid. Saya tahu pernah belajar koloid enggak? Kalau di SMA itu ada kok. Koloid itu disebut koloid itu karena ukurannya. Jadi ukurannya itu dia di antara 1 sampai 1000. Di atas 1000 itu suspensi. Yang paling banyak sediaan obat sekarang ini suspensi. Jadi dia sebenarnya jelek. Ya. Sehingga kalau dia sebenarnya jelek, dosis tidak tepat. Ya kan? Kemudian kinetika lambat dan sebagainya. Nah, yang paling bagus minimal koloid. Nah, sekarang dengan ada istilah nano, teknologi nano. Padahal ya suspensi juga nano. Jadi seperti itu. Ayo, ada enggak yang bertanya? Siapa yang bertanya, aku ambil nomornya dan saya tinggikan nilainya. Tadi ada satu bagus tanya. Ayo. Nggak ada lagi? Oke, kalau begitu saya sudah kirim, sudah dibuka.
pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan suatu saat ada pembelajaran saya mengajar langsung, bukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.
Pak.